Wajah Tiangang Sulau sangat muram, dia tidak bisa tetap tenang, ekspresinya sangat jelek. Di sisi lain, Penatua Tiankui tertawa sangat gembira dan memuji Fang Lin berulang kali. Sekarang, semua alkemis yang hadir tahu bahwa rencana Tiangang Sulao pada akhirnya gagal. Tiangang, mengapa kamu tidak berbicara? Apakah kamu terlalu terkejut melihat muridku begitu luar biasa? Penatua Tiankui sengaja bertanya pada Penatua Tiangang. Tiangang Sulao menarik napas dalam-dalam 2 kali. Sebagai atasan, dia tidak akan mudah menunjukkan kegembiraan atau kemarahannya, tetapi situasi saat ini benar-benar membuatnya sulit baginya untuk tetap tenang. Awalnya, diperkirakan bahwa membiarkan Chu Heng mengambil tindakan untuk memverifikasi kekuatan seni bela diri Fang Lin seharusnya sangat mudah. Lagi pula, Chu Heng adalah salah satu dari 9 penjaga Liga Dan, jadi tidak perlu dikatakan lagi bahwa dia sangat kuat. Sudah berapa tahun Fang Lin berlatih? Sekalipun dia ahli dalam Dan Wu, mustahil mengalahkan Chu Heng. Tetapi saya tidak menyangka Fang Lin akan bersikap setidak normal itu. Belum lagi pencapaiannya yang mendalam dalam alkimia, keterampilan seni bela dirinya bahkan dapat melampaui Chu Heng. Konsep macam apa ini? Sekalipun seseorang ahli dalam alkimia dan bela diri, itu tidak selengkap ini. Apakah ada yang tidak kamu, Fang Lin, ketahui? Tetua Tiangang tahu betul bahwa dengan kekalahan Chu Heng, dia juga kalah pada akhirnya. Dia tidak hanya kalah dari Tetua Tiankui, tetapi juga kalah dari Fang Lin. Tidak ada cara untuk membalikkan keadaan, dan tidak ada tempat baginya, Tiangang Sulao, untuk bergerak. Jika dia menemukan hal lain atau menggunakan metode lain untuk menghentikan Fang Lin menjadi ketua Aula, maka kelihatannya dia menekan Fang Lin dengan terlalu kentara. Saat itu, akan ada lebih banyak alkemis yang tidak puas dengannya, dan bahkan para tetua lainnya mungkin tidak akan mampu menahannya. Pada titik ini, Tetua Tiangang hanya bisa mengakui kekalahan. Bagus sekali, Anda telah membuktikan diri dan memenuhi syarat untuk menjadi kepala istana. Saya sangat optimis dengan Anda. Tetua Tiangang berkata dengan tenang, tanpa emosi dalam suaranya. Tetapi perkataannya sudah merupakan suatu kompromi, mengakui bahwa Fang Lin memenuhi syarat untuk menjadi kepala Aula. Fang Lin tersenyum tipis dan memberi hormat terima kasih atas penghargaanmu, orang tua. Penatua Tiangang mengangguk, lalu menatap Penatua Tiankui yang wajahnya tersenyum dengan sorot ejekan yang kentara di matanya. Jelas, kali ini Tetua Tiankui lah yang mengalahkan Tetua Tiangang, tidak hanya memenangkan posisi stabil sebagai kepala istana untuk Fang Lin, tetapi juga mengalahkan Tetua Tiangang dalam hal reputasi di Liga Dan. Akibatnya, untuk waktu yang lama di masa depan, orang-orang dari faksi Tiangang Sulao akan bersikap rendah hati, sedangkan orang-orang dari faksi Tiankui Sulao akan menjadi lebih aktif. Walaupun kedua tetua itu tidak terlibat dalam konflik dan konfrontasi langsung, dan kekuatan kedua belah pihak tetap sama, di mata siapapun dengan mata yang tajam, posisi kokoh Fang Lin sebagai kepala istana setara dengan Tetua Tiankui yang mengalahkan Tetua Tiangang. Kamu memiliki murid yang baik. Tetua Tiangang berkata pada Tetua Tiankui dengan acuh tak acuh. Tetua Tiankui dalam suasana hati yang baik dan berkata sambil tersenyum, murid-muridku selalu lebih baik daripada murid-muridmu. Tiangang Sulao tiba-tiba tersenyum tipis, murid yang luar biasa, saya harap Anda dapat melindunginya dengan baik dan jangan biarkan dia mati terlalu dini. Itu tidak hanya akan menjadi kerugian bagi Anda, tetapi juga kerugian besar bagi seluruh Liga Dan. Begitu kata-kata itu diucapkan, Tetua Tiankui menjadi geram, dan menatap Tetua Tiangang dengan matanya, seakan-akan ingin melahapnya hidup-hidup. Jika kau berani melakukan sesuatu yang hina dan tak tahu malu, aku pasti akan membasmimu di depan dunia. Tiankui Sulao berkata dengan kejam. Tiangang Sulao tidak keberatan sama sekali. Dia menatap Fang Lin dari bawah dengan saksama lalu melayang pergi. Bersama dengan Tetua Tiangang, ada juga banyak anggota tingkat tinggi Liga Dan, yang semuanya berasal dari faksi Tetua Tiangang. Sekarang masalahnya sudah berakhir dan bahkan Tetua Tiangang sudah pergi, wajar saja jika mereka tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi. Ada kemarahan yang jelas di wajah Tetua Tiankui. Kata-kata yang diucapkan Penatua Tiangang sebelum dia pergi tampaknya tidak disengaja, tetapi mengungkapkan suatu makna. Ini memberitahu Penatua Tiankui bahwa dia, Penatua Tiangang, tidak akan menyerah begitu saja, dan tidak diketahui metode apa yang akan dia gunakan untuk menghadapi Fang Lin selanjutnya. Hal semacam ini pernah terjadi sebelumnya. Meskipun tidak ada bukti, Tiankui Sulao juga berspekulasi bahwa putra dan menantunya mungkin telah disakiti oleh Tiangang Sulao, itulah sebabnya mereka begitu memusuhi Tiangang Sulao. Pada saat ini, Tetua Tiankui menjadi khawatir lagi. Bagaimana jika Penatua Tiangang menggunakan trik yang sama lagi dan membiarkan hal yang sama terjadi pada Fang Lin? Lalu apa yang akan dia lakukan? Fang Lin berdiri di bawah, dan banyak alkemis serta pejabat tinggi aliansi alkimia berkumpul di sekitarnya, menangkupkan tangan mereka ke arah Fang Lin dan memberi salam.
Bahkan penguasa istana Zhenxing, Yang Ligong, datang dengan wajah tak tahu malu untuk menyambut Fang Lin. Para pemimpin senior Liga Alkimia yang hadir semuanya sangat jelas bahwa Fang Lin telah membuat gebrakan besar kali ini. Dalam hal alkimia, dia telah mengalahkan 17 Master Aula berturut-turut, yang sudah sangat cemerlang. Dalam hal seni bela diri, ia mengalahkan Chu Heng, salah satu dari 9 penjaga Liga Alkimia, yang merupakan rekor yang bahkan lebih mengesankan. Dengan cara ini, reputasi Fang Lin sebagai seorang jenius dalam Dan Wu tidak terbantahkan, dan dia secara alami dapat duduk dengan kokoh di posisi Master Istana. Mereka juga percaya bahwa dalam waktu dekat, Fang Lin mungkin akan menjadi tokoh penting di Liga Dan, jadi wajar saja jika mereka sekarang harus berteman baik dengannya. Terlebih lagi, dia adalah murid Master Tiankui. Dengan hubungan ini, kesuksesan masa depannya pada dasarnya merupakan kesimpulan yang sudah pasti. Setelah beberapa kali menyapa, Fang Lin akhirnya menyingkirkan orang-orang ini dan segera bergegas kembali ke Istana Zhenbei. Tetua Tiankui telah tiba di Istana Zhenbei dan menunggunya di sini sebentar. Sebelum pergi, dia memberitahu Fang Lin bahwa ada sesuatu yang ingin dia bicarakan dengannya. Di ruang rahasia Istana Zhenbei, Fang Lin bertemu dengan Tiankui Sulao, yang memiliki ekspresi agak muram, tetapi masih ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Salam, Guru. Fang Lin memberi hormat dan memperhatikan bahwa Tetua Tiankui memiliki ekspresi aneh, tetapi dia tidak mengajukan pertanyaan apapun lagi. Tetua Tiankui mengangguk dan berkata sambil tersenyum, penampilanmu kali ini sangat bagus, sangat sempurna. Mulai sekarang, kamu akan menjadi penguasa Istana Zhenbei dan tidak akan ada masalah lagi. Fang Lin berkata ini juga berkat bantuan guru di belakangku. Hal ini memang benar adanya. Tanpa operasi Penatua Tiankui, situasi yang dihadapi Fang Lin akan menjadi lebih sulit. Alasan saya ingin menantang para ketua aula adalah untuk melenyapkan sepenuhnya suara-suara yang meragukan saya untuk selamanya, sehingga orang-orang itu tidak akan pernah bisa mempertanyakan saya lagi. Meskipun posisi kepala istana sudah aman, kamu tetap harus berhati-hati dan penuh pertimbangan serta berpikir dengan saksama saat melakukan sesuatu. Jika ada sesuatu yang tidak kamu yakini, kamu dapat bertanya kepada Meng Xian atau bertanya langsung kepadaku. Jangan membuat keputusan yang gegabah. Tetua Tiankui berkata dengan sungguh-sungguh. Fang Lin mengangguk, mengetahui bahwa Penatua Tiankui berbicara dari hati. Selain itu, kamu harus lebih berhati-hati, seseorang mungkin diam-diam berencana membasmimu. Tiankui Sulao tiba-tiba berkata. Apa maksud guru? Fang Lin mengerutkan kening, agak bingung. Penatua Tiankui merenung sejenak, lalu memberitahu Fang Lin apa yang dikatakan Penatua Tiangang saat dia pergi, dan mengatakan bahwa dia juga curiga bahwa Penatua Tiangang adalah dalang di balik pembasmian orang tua Ye Mengxian. Ekspresi Fang Lin menjadi serius saat mendengar ini. Namun, dia tidak tahu bahwa kematian orang tua Ye Mengxian sebenarnya ada hubungannya dengan Tetua Tiangang. Meskipun menurut apa yang dikatakan Tiankui Sulao, saat ini belum ada bukti yang membuktikan bahwa Tiangang Sulao yang melakukannya, tetapi Tiangang Sulao adalah tersangka terbesar. Oleh karena itu, Penatua Tiankui khawatir hal yang sama akan terjadi lagi, jadi dia secara khusus ingin mengingatkan Fang Lin. Murid akan berhati-hati, harap tenang, guru, kata Fang Lin. Tetua Tiankui mengangguk dan menepuk bahu Fang Lin, bakatmu adalah yang terbaik di antara semua anak muda yang pernah kulihat. Liga Dan yang besar ini mungkin akan diambil alih olehmu di masa depan. Jika orang lain mendengar ini, mereka pasti akan terkejut. Penatua Tiankui begitu optimis tentang Fang Lin dan percaya bahwa dia dapat mengambil alih seluruh Liga Dan di masa depan. Ini sungguh berlebihan. Belum lagi 4 Raja Surgawi yang berdiri di atas dan memandang rendah segalanya, kekuatan tertinggi di Liga Dan terpusat di tangan 8 tetua. Tidak peduli seberapa berbakatnya Fang Lin, akan butuh waktu lama baginya untuk menjadi sosok setingkat Sulao. Tidak seorang pun dapat menjamin berapa banyak hal yang akan terjadi dalam proses tersebut. Murid tidak akan mengecewakan guru. Fang Lin berkata dengan tegas. Tetua Tiankui tersenyum tipis dan berkata, kali ini keluarga Long telah banyak membantumu. Kamu bisa mencari kesempatan untuk mengunjungi keluarga Long. Kudengar gadis-gadis di keluarga Long sangat menantikanmu. Keluarga Long bahkan ingin kamu menikah dengan keluarga itu. Aku hanya ingin tahu apakah kamu punya niat seperti itu. Ketika Fang Lin mendengar ini, dia langsung merasa kewalahan. Dia juga mendengar bahwa keluarga Long tertarik merekrut menantu laki-laki, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Namun sekarang setelah mendengar Tetua Tiankui menyebutkannya, aku khawatir keluarga Long benar-benar memiliki niat ini. Keluarga Long sedang mencari menantu laki-laki. Saya bertanya-tanya berapa banyak orang yang akan menjadi gila dan berbondong-bondong bergabung dengan mereka. Bagaimanapun, ini adalah keluarga nomor 1 dalam seni alkimia. Begitu Anda menikah dengan anggota keluarga Long,
Anda menjadi anggota keluarga Long dan dapat bekerja 20 tahun lebih sedikit. Terlebih lagi, semua orang tahu bahwa Long Zixin dari keluarga Long, meskipun masih muda, sangat tampan dan kecantikannya tak tertandingi di dunia. Pria manapun akan tergerak olehnya. Sayangnya, keluarga Long mengusulkan untuk merekrut menantu laki-laki, dan mereka ingin merekrut Fang Lin sebagai menantu laki-laki. Tidak ada orang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi menantu keluarga Long. Tetapi Fang Lin sama sekali tidak ingin menikah dengan keluarga Long dan tidak punya ide sama sekali dalam hal ini. Apakah kamu bercanda? Kalau aku menikah dengan keluarga Long, aku akan memiliki batasan tambahan. Lagi pula, saya tidak begitu akrab dengan keluarga ini. Tidak mungkin bagiku menikah dengan keluarga Long secara gegabah. Lagi pula, Fang Lin belum punya niat untuk memutuskan acara seumur hidupnya saat ini. Tidak peduli betapa cantiknya Long Zixin atau betapa berkuasanya keluarga Long, Fang Lin tidak tertarik. Terus terang saja, Fang Lin tidak pernah tertarik pada wanita cantik. Tidak peduli betapa cantiknya mereka akan dipukuli atau dibasmi. Tuan, keluarga Long tidak akan mencariku untuk menjadi menantu mereka, kan? Fang Lin bertanya dengan wajah pahit. Ketika Tian Kui melihat ekspresi Fang Lin, dia langsung tertawa tidak senang dan berkata, ada begitu banyak orang di dunia yang ingin menikah dengan keluarga Long, tetapi kamu, Nak, sangat berbeda. Mengapa kamu pikir kamu akan dieksekusi ketika kamu mendengar tentang pernikahan dengan keluarga Long? Fang Lin tersenyum pahit, murid tidak ingin menikah dengan keluarga Long, jadi saya merasa tertekan. Tetua Tian Kui mengangguk dan berkata, karena kamu tidak ingin menikah dengan keluarga Long, aku tidak akan memaksamu. Namun, kamu tetap harus pergi ke keluarga Long sendiri. Fang Lin mengerti sedikit maksudnya. Tampaknya Tetua Tian Kui berharap agar dia menikah dengan keluarga Long. Akan tetapi, Fang Lin sendiri tidak mempunyai keinginan seperti itu, jadi Penatua Tian Kui tidak menyebutkan masalah ini lagi. Tidak mengherankan bahwa pernikahan Fang Lin ke dalam keluarga Long juga merupakan hal yang baik bagi Penatua Tian Kui. Fang Lin akan menjadi penghubung antara Tetua Tian Kui dan keluarga Long dan akan dapat menerima dukungan dan bantuan yang lebih besar dari keluarga Long. Sebagai atasan, Penatua Tian Kui tentu akan mempertimbangkan segala sesuatu dari sudut pandang kepentingan. Pernikahan Fang Lin dengan keluarga Long memang lebih banyak untungnya daripada ruginya. Setidaknya bagi Tetua Tian Kui, hal itu sangat bermanfaat. Tetapi karena Fang Lin tidak bersedia, Tetua Tian Kui tidak menyebutkan masalah itu lagi. Memaksa pengikutnya melakukan hal-hal yang tidak ingin mereka lakukan bukanlah gaya Penatua Tian Kui. Terserah kamu kapan akan pergi ke keluarga Long. Berhati-hatilah dalam segala hal. Setelah mengatakan ini, Tetua Tian Kui meninggalkan istana Zhenbei. Kecuali Fang Lin, tidak seorang pun yang tahu bahwa Tetua Tian Kui ada di sini. Fang Lin datang ke aula utama, tempat banyak alkemis dari aula Zhenbei berkumpul, dipimpin oleh beberapa tetua, dan membungkuk kepada Fang Lin. Menatap sekeliling, hampir semua alkemis dari istana Zhenbei memiliki mata yang penuh dengan rasa kagum dan kagum, bahkan banyak alkemis dari keluarga alkimia juga melakukan hal yang sama. Fang Lin sangat puas dengan reaksi orang-orang di bawah. Layak baginya untuk mengalahkan 17 Master Aula secara berturut-turut dan melakukan perjalanan selama berhari-hari. Seluruh istana Zhenbei, dari atas ke bawah, telah sepenuhnya mengakui Fang Lin sebagai kepala istana. Dari ceramah Fang Lin sebelumnya tentang alkimia hingga pencapaian cemerlang yang diciptakan Fang Lin baru-baru ini, para alkemis di istana Zhenbei semuanya kagum pada Fang Lin. Meskipun Fang Lin masih muda, bagi para alkemis di istana Zhenbei, memiliki kepala istana seperti itu adalah kebanggaan mereka. Demikian pula, seluruh Liga Alkimia tidak lagi memiliki keraguan tentang Fang Lin. Baik di kalangan pimpinan puncak Liga Alkimia maupun di kalangan keluarga-keluarga Alkimia, tampaknya mereka telah melupakan Fang Lin begitu saja dan tak lagi mengungkit keraguan mereka sebelumnya terhadap Fang Lin. Banyak mantan teman Fang Lin datang ke aula Zhenbei untuk memberi selamat kepada Fang Lin, dan Fang Lin tentu saja memperlakukan mereka dengan sopan. 10 hari kemudian, Fang Lin meninggalkan istana Zhenbei lagi dan pergi mengunjungi keluarga Long seperti yang dikatakan Tetua Tian Kui. Bukan hanya karena instruksi Tetua Tian Kui, Fang Lin sendiri memiliki niat untuk mengunjungi keluarga Long. Bagaimanapun, keluarga Long telah banyak membantu Fang Lin. Long Ziming juga mengunjunginya di istana Zhenbei dan berjanji untuk mengunjungi keluarga Long. Sekarang karena tidak ada kegiatan apapun, Fang Lin berencana untuk mengunjungi keluarga Long untuk melihat keluarga nomor 1 dalam alkimia ini. Tentu saja Fang Lin tidak akan mempertimbangkan untuk menikah dengan keluarga itu. Bahkan jika seseorang dari keluarga Long menyebutkannya, Fang Lin akan menolak. Keluarga Long memiliki akar yang dalam dan kuat, tersebar di seluruh tempat, tetapi anggota inti keluarga Long semuanya tinggal di rumah leluhur keluarga Long. Tempat yang dituju Fang Lin tentu saja adalah rumah leluhur keluarga Long. Karena identitasnya sekarang berbeda,
Fang Lin juga membawa kedua tetua kuil Zhenbei bersamanya saat dia bepergian, meskipun Fang Lin tidak terlalu menyukai perasaan ini. Ketika kami tiba di rumah leluhur keluarga Long, yang kami lihat adalah sebuah rumah besar yang tampak seperti sebuah kota. Sebelum mereka mendekat, Fang Lin dan kedua tetua turun dari kapal terbang dan berjalan ke rumah leluhur keluarga Long untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Ini juga aturan keluarga Long. Tidak peduli siapapun yang datang atau melewati keluarga Long, mereka harus berjalan kaki dan tidak diperbolehkan terbang langsung melewati rumah leluhur keluarga Long dengan perahu terbang. Fang Lin datang mengunjungi keluarga Long, jadi tentu saja dia harus bersikap hormat. Kedua tetua Aula Zhenbei mengikuti di belakang Fang Lin, dengan sedikit gugup dan penuh harap dalam ekspresi mereka. Mereka hanyalah tetua Aula pertama dan mustahil bagi mereka untuk menyentuh keluarga besar seperti keluarga Long. Tentu saja, mereka merasa terhormat bisa mengikuti Fang Lin mengunjungi keluarga Long. Di luar rumah leluhur keluarga Long, seseorang sudah menunggu di sana untuk menyambut kedatangan Fang Lin. Ketika Fang Lin dan dua orang lainnya mendekat, mereka melihat beberapa sosok. Di antara mereka adalah Long Ziming, yang memiliki persahabatan dengan Fang Lin. Selain itu, ada juga Long Jiuye yang telah berbicara untuk melindungi Fang Lin di aula pertempuran Wuji, berdiri di depan. Selain Long Ziming dan Long Jiuye, Fang Lin tidak mengenal orang lain. Ketika Long Jiu melihat Fang Lin, dia tersenyum dan mengepalkan tangannya terlebih dahulu kepala istana Fang. Saya minta maaf karena tidak menyambut Anda secara langsung. Saya harap Anda memaafkan saya. Fang Lin segera membalas sapaan itu Tuan Jiu, Anda terlalu sopan. Saya Fang, maaf mengganggu Anda. Silakan datang dan sapa saya. Titik. Di hadapan keluarga Long, kepala istana Fang Lin benar-benar bukan apa-apa. Menurut akal sehat, tidak perlu mengirim tokoh yang lebih tua seperti Master Long Jiu untuk menyambut mereka secara langsung. Tetapi Tuan Long Jiu berdiri di sini dan mengambil inisiatif untuk menyapa Fang Lin. Ini adalah sebuah isyarat. Keluarga Long menunjukkan niat baik kepada Fang Lin. Fang Lin mengerti apa yang dimaksud keluarga Long, jadi dia tentu harus tetap hormat dan tidak kehilangan sopan santun. Pada saat itu, Master Long Jiu memperkenalkan beberapa orang dari keluarga Long di belakangnya kepada Fang Lin. Tentu saja tidak perlu ada perkenalan dengan Long Ziming, karena mereka sudah saling kenal sejak lama. Fang Lin juga berkenalan dengan anggota keluarga Long lainnya, tetapi tentu saja dia hanya ingat nama mereka. Setelah itu, Fang Lin dan dua orang lainnya mengikuti Master Long Jiu dan yang lainnya ke rumah leluhur keluarga Long. Setelah memasuki rumah leluhur, Fang Lin benar-benar menyaksikan kejayaan keluarga Long. Saat ini, ada banyak keluarga alkimia, tetapi hanya sedikit yang benar-benar mampu dan dapat dihitung dengan satu tangan. Di antara keluarga-keluarga alkimia ini, keluarga Long tidak diragukan lagi menduduki peringkat pertama, dengan kekuatan terkuat dan warisan terpanjang. Asal-usul dan perkembangan seluruh liga dan terkait erat dengan keluarga Long. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya keluarga Long. Seluruh 9 negara, bahkan keluarga kerajaan dari 3 negara teratas, tidak akan dengan mudah memprovokasi keluarga Long. Sekali mereka memprovokasi keluarga Long, itu sama saja dengan memprovokasi seluruh liga dan konsekuensinya akan sangat serius. Ini adalah pertama kalinya Fang Lin mengunjungi keluarga Long. Dia menyaksikan kemegahan keluarga Long dan bertemu berbagai orang dalam keluarga itu. Keluarga Long sangat rendah hati saat ini, tidak seperti keluarga Ling yang sangat aktif, tetapi kesenjangan antara kedua keluarga tersebut masih cukup besar. Meskipun sederhana, keluarga Long, baik generasi muda, generasi setengah baya, maupun generasi tua, semuanya luar biasa, dengan banyak orang kuat dan sangat makmur. Setelah memasuki rumah leluhur keluarga Long, orang-orang yang ditemui Fang Lin pada dasarnya adalah orang-orang terkemuka di keluarga Long. Tentu saja, sebagian besar dari mereka adalah generasi muda, dan ada juga beberapa orang setengah baya dan muda. Namun, Fang Lin tidak dapat bertemu dengan generasi tua keluarga Long. Bagaimanapun, ada perbedaan besar dalam status dan senioritas. Bagi Master Long Jiu, datang dan menyapanya secara langsung sudah merupakan perlakuan yang sangat tinggi. Jika generasi tua keluarga Long diizinkan keluar dan bertemu Fang Lin, itu akan menjadi suatu kehormatan yang luar biasa bagi Fang Lin. Di seluruh liga dan, hanya ketika para tetua datang, seluruh generasi tua keluarga Long akan muncul. Mereka tiba di ruang resepsi. Master Long Jiu duduk di kursi utama dan Fang Lin duduk di kursi tamu. Dua tetua kuil Zhenbei berdiri di belakang Fang Lin, tetapi mereka tidak memenuhi syarat untuk duduk di sini. Demikian pula, Long Ziming tidak duduk. Dia berdiri di belakang Long Jiuye dengan ekspresi tenang dan tidak banyak berbicara dengan Fang Lin sebelumnya. Sajikan tehnya. Tuan Long Jiu memberi perintah, dan seorang pelayan membawakan teh. Sesaat seluruh aula dipenuhi aroma teh yang menyegarkan. Fang Lin menyesapnya,
Wanginya melekat di bibir dan giginya, lalu berkata sambil tersenyum teh obat yang enak. Master Long Jiu tersenyum tipis dan berkata, saya belum memberi selamat kepada Master Istana Fang. Anda telah bertarung melawan 17 Master Istana berturut-turut dan memenangkan kemenangan berturut-turut. Ini adalah rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya dan patut dipuji. Fang Lin melambaikan tangannya Tuan Jiu, Anda terlalu baik. Ini hanya kompetisi alkimia, bagaimana kita bisa bicara tentang kemenangan atau kekalahan? Setelah mendengar apa yang dikatakan Fang Lin, Master Long Jiu mengangguk sedikit dalam hatinya. Seorang jenius sejati adalah dia yang tidak sombong saat menang dan tidak patah semangat saat kalah. Jika Fang Lin menjadi bangga karena mengalahkan 17 Master Aula, maka Master Long Jiu harus memandang Fang Lin dalam sudut pandang baru. Setidaknya sikap Fang Lin saat ini membuat guru Long Jiu sangat mengaguminya. Sayang sekali Ziming kurang berbakat dalam bidang alkimia. Kalau tidak, aku pasti akan memintanya untuk meminta nasihat dari Master Istana Fang. Kata Tuan Long Jiu. Long Ziming berdiri di samping dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Memang benar bakatnya dalam alkimia sangat buruk, tetapi dia menerimanya. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang sempurna, tetapi tidak perlu membicarakannya sepanjang waktu. Fang Lin melirik Long Ziming dan berkata sambil tersenyum, bakat bela diri kakak Ziming adalah sesuatu yang sangat aku kagumi. Dulu, aku pernah bertanding-tanding dengan kakak Ziming di Istana Zenbei, dan aku benar-benar terkesan. Fang Lin tidak bersikap sopan saat mengatakan ini. Saat itu di aula pertempuran Wuji, Fang Lin memang sangat terkesan dengan kekuatan Long Ziming, dan dia sama sekali bukan tandingannya. Dan Long Ziming sekarang telah memasuki alam tulang roh, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada saat dia berada di aula pertempuran Wuji. Fang Lin berbincang dan tertawa, tanpa ada rasa menahan diri atau canggung sedikit pun, dan sikapnya santai dan tenang. Dua orang tua di belakangnya dipenuhi kekaguman. Kalau saja ketua aula lain, apakah mereka mampu berbincang dan tertawa dengan sosok seperti Master Long Jiu di keluarga Long? Tepat pada saat itu, seseorang masuk ke ruang penerima tamu. Fang Lin berbalik dan melihat seorang gadis yang sangat cantik mengenakan gaun panjang putih polos, dengan aroma aneh yang keluar dari tubuhnya. Fang Lin tahu pada pandangan pertama bahwa wanita ini adalah Long Zixin. Meskipun dia belum pernah bertemu Long Zixin, Fang Lin telah mendengar beberapa rumor tentang Long Zixin. Rumor yang paling banyak dibicarakan adalah bahwa Long Zixin memiliki aroma khusus yang dibawanya sejak lahir. Berada di dalamnya bagaikan dikelilingi bunga. Saat mencium aroma aneh itu, Fang Lin tahu bahwa dia adalah Long Zixin, dan ada sedikit rasa ingin tahu di matanya. Sebelum dia menjadi ahli alkimia, seluruh Liga Alkimia secara umum percaya bahwa Long Zixin dari keluarga Long adalah jenius alkimia paling kuat di antara generasi muda di Liga Alkimia. Bahkan sekarang, masih banyak orang yang percaya bahwa Long Zixin tidak lebih lemah dari Fang Lin. Begitu Long Zixin tiba, matanya yang cerah tertuju pada Fang Lin. Dia sudah lama penasaran dengan Master Alkimia termuda dalam sejarah Liga Alkimia. Sekarang setelah dia tahu Fang Lin telah datang ke keluarga Long, dia tentu tidak sabar untuk bertemu Fang Lin secara langsung. Apakah kamu Fang Lin? Long Zixin bertanya. Jangan bersikap kasar, pergilah dan beri hormat pada Master Istana Fang. Tuan Long Jiu memarahi, namun dilihat dari ekspresinya, dia tampak tidak berniat memarahi sama sekali. Long Zixin berkedip dan memberi hormat ke arah Fang Lin. Long Zixin memberi hormat kepada Master Istana Fang. Fang Lin berdiri, mengepalkan tinjunya dan tersenyum. Nona Long, Anda sopan sekali. Saya sudah lama mendengar nama besar Nona Long. Melihatnya hari ini, saya merasa bahwa dia memang pantas dengan reputasinya. Long Zixin menatap Fang Lin dan berkata, akhir-akhir ini aku sering mendengar nama Master Istana Fang. Aku sangat mengagumi prestasimu mengalahkan 17 Master Istana secara berturut-turut. Fang Lin melambaikan tangannya. Itu hanya tindakan yang tidak berdaya, tidak ada yang perlu disebutkan. Long Jiuye tersenyum dan berkata, Zixin telah berbicara tentang mempelajari seni alkimia dari Kepala Istana Fang. Kepala Istana Fang kebetulan mengunjungi keluarga Longku hari ini, jadi mengapa tidak meminta petunjuk kepada Kepala Istana Fang dan biarkan gadis ini belajar sedikit. Fang Lin tersenyum dan berkata, saya bisa bertukar pikiran dengan Anda, tetapi saya rasa saya tidak bisa memberi Anda nasihat apapun. Lagi pula, saya bukan pakar senior. Saya hanya rekan Nona Long. Long Zixin menatap Fang Lin dengan mata menyala-nyala, dan tampak sangat tertarik untuk belajar alkimia dengan Fang Lin. Kepala Istana Fang, bisakah kau benar-benar mengguncang 3 gunung? Long Zixin bertanya. Fang Lin mengangguk. Sekarang semua orang di Liga dan tahu bahwa dia akan mengguncang 3 gunung, dan ada juga banyak orang yang telah menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri.
Long Zixin tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Saya telah membaca buku-buku keluarga kuno dan menemukan beberapa fragmen yang ditinggalkan oleh para leluhur, yang mencatat 3 gunung. Sayangnya, fragmen-fragmen itu terlalu tersebar, dan saya hanya bisa menirunya. Saya tidak tahu apakah saya benar-benar telah mempelajari metode kuno ini. Saya harap kepala istana Fang dapat memberi saya beberapa petunjuk. Fang Lin juga sedikit terkejut ketika mendengar ini. Keluarga Long memang layak menjadi keluarga nomor 1 dalam alkimia. Mereka bahkan memiliki pecahan Zen Sanshan. Yang lebih mengejutkan Fang Lin adalah bahwa Long Zixin benar-benar mempelajarinya hanya dengan mengandalkan pecahan Zen Sanshan. Jika ini benar, maka bakat Long Zixin di bidang alkimia cukup mengerikan. Kalau begitu, saya ingin melihatnya sendiri, kata Fang Lin. Baiklah, mari kita pindah ke ruang alkimia, kata Guru Long Jiu. Seketika rombongan itu tiba di ruang alkimia milik keluarga Long. Meskipun disebut ruang alkimia, ruang itu sangat luas, sebanding dengan istana. Ada banyak tungku alkimia yang ditempatkan di ruang alkimia ini, dan di dinding di kedua sisi, ada tulisan suci alkimia yang terukir. Pada saat ini, masih ada lebih dari selusin alkemis dari keluarga Long yang memurnikan pil di ruang alkimia. Mereka semua berkonsentrasi pada pembuatan pil. Baru setelah beberapa saat kemudian ketika Master Long Jiu dan yang lainnya datang, beberapa dari mereka mulai bereaksi. Tidak perlu bersikap sopan, lanjutkan saja penyempurnaan ramuan itu. Guru Long Jiu melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka datang memberi penghormatan. Long Zixin tidak sabar dan berjalan ke tungku alkimia yang kosong. Dia melemparkan banyak tanaman obat ke dalam tungku dan mengetuk pelan dengan jari-jarinya yang terbuat dari batu giok. Tiba-tiba api keemasan menyembur keluar dan membakar dengan ganas di bawah tungku perapian. Mata Fang Lin tajam. Aura api emas ini sangat menggemparkan, bahkan menyebabkan beberapa api jiwa kehidupan di tubuhnya menunjukkan tanda-tanda bergejolak. Kepala Istana Fang, tolong jangan menertawakanku karena memperlihatkan keburukanku. Long Zixin berkata, namun melihat ekspresinya, dia tampak percaya diri dan tidak takut ditertawakan sama sekali. Fang Lin mengangguk, tampak bersemangat untuk melihat apa yang sedang terjadi. Long Zixin menutup-tutup tungku, dan setelah tungku dipanaskan seluruhnya oleh api, Long Zixin tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dan menamparkan tungku tersebut. Serangan telapak tangan ini begitu kuat sehingga seluruh tungku alkimia mulai bergetar. Melihat pemandangan ini, mata Fang Lin sedikit menyipit, tampak sedikit terkejut. Guru Long Jiu tersenyum. Dia melirik Fang Lin tanpa sadar. Melihat ekspresi terkejut di wajah Fang Lin, dia pun merasa sangat gembira. Long Zixin tampak tenang. Setelah menyelesaikan satu serangan telapak tangan, dia menamparkan lagi, dan Lin mulai bergetar lebih hebat lagi. Ketika Fang Lin melihat ini, alisnya berkerut, dan keterkejutan di wajahnya lenyap, digantikan oleh sedikit kekecewaan. Guru Long Jiu dengan tajam menangkap ekspresi kekecewaan di wajah Fang Lin, dan jantungnya berdebar kencang. Mungkinkah penampilan Zixin dalam Zen Sanshan tidak sesuai dengan keinginannya? Master Long Jiu menebak dalam hatinya, tetapi dia tetap tenang di permukaan. Serangan telapak tangan ketiga datang dari Long Zixin setelah waktu yang lama. Untuk sesaat, beberapa tungku alkimia yang paling dekat dengan Long Zixin juga mulai bergetar, seolah-olah terpengaruh. Long Zixin menghembuskan napas sedikit, dan tungku alkimia berhenti bergetar. Ia membuka tungku perapian, lalu kepulan asap putih mengepul, disertai aroma ramuan mujarab yang harum. Long Zixin menatap Fang Lin dan bertanya dengan sedikit bangga bagaimana. Apakah trikku menarik perhatian Master Istana Fang? Fang Lin tersenyum tipis dan mengangguk bagus sekali, hanya mengandalkan pecahan-pecahan itu, dia telah melatih Zen Sanshan hingga ke tingkat ini. Nona Long memang seorang jenius dalam seni alkimia. Aku sangat mengaguminya. Mendengar Fang Lin mengatakan ini, Long Zixin bahkan lebih gembira. Dia memang mengandalkan pecahan-pecahan itu dan pemahamannya sendiri untuk mempelajari cara Zen Sanshan. Jika alkemis lain, mereka mungkin tidak akan mampu mencapai levelnya. Tetapi, Fang Lin tiba-tiba berkata lagi. Ketika Long Zixin mendengar ini, dia tahu bahwa orang ini pasti punya hal lain untuk dikatakan, jadi dia bertanya, Kepala Istana Fang, tolong jelaskan. Jika ada kekurangan, saya harap Anda bisa menunjukkannya. Fang Lin menatap Long Zixin, lalu ke Long Jiuye dan yang lainnya, lalu berkata sambil tersenyum aku tidak pantas menerima nasihatmu, aku akan menunjukkan beberapa hal, dan kalian akan mengerti begitu kalian melihatnya. Silakan masuk, Kepala Istana Fang. Kata Lord Long Jiu, juga berharap melihat Fang Lin memurnikan ramuan itu. Fang Lin mengangguk, lalu berjalan ke tungku alkimia lain, melemparkan beberapa bahan obat ke dalam tungku, lalu menunjuk dengan jarinya dan api pun membubung. Dengan satu serangan telapak tangan, tungku alkimia berguncang, dan itu adalah guncangan pertama yang mengguncang 3 gunung. Ekspresi Long Zixin tidak berubah,
karena reaksi setelah serangan telapak tangan pertama tidak berbeda dari ketika dia melakukannya sendiri. Tak lama kemudian, telapak tangan kedua jatuh, dan semua tungku alkimia di sekitar Fang Lin mulai bergetar bersama. Selain itu, frekuensi getaran setiap tungku alkimia tidak berbeda dengan yang ada di depan Fang Lin. Adegan ini membuat ekspresi Long Zixin berubah seketika. Guru Long Jiu dan yang lainnya juga tergerak. Dari telapak tangan kedua, Zhen San San milik Fang Lin berbeda dengan Zhen San San milik Long Zixin. Ketika telapak tangan ketiga jatuh, semua tungku yang tidak aktif di ruang alkimia, kecuali yang sedang digunakan, mulai bergetar. Long Zixin awalnya sedikit tidak yakin, tetapi melihat semua yang ada di depannya, satu-satunya jejak ketidakyakinannya menghilang sepenuhnya, dan digantikan oleh rasa malu yang mendalam. Guru Long Jiu dan yang lainnya terdiam. Mereka semua adalah orang-orang dengan penglihatan luar biasa dan secara alami dapat melihat bahwa Zhen San San milik Fang Lin jauh lebih kuat daripada Zhen San San yang dilakukan oleh Long Zixin. Di dalam ruang alkimia, beberapa orang dari keluarga Long yang tengah memurnikan pil menatap pemandangan di depan mereka dengan kaget dan tak percaya. Kecuali beberapa tungku alkimia yang mereka gunakan saat ini, tungku alkimia lain di ruang alkimia bergetar hebat, mempertahankan frekuensi yang sama. Apakah ini Zhen Sanshan yang asli? Sungguh kendali yang luar biasa, dia benar-benar dapat mengendalikannya dengan sangat bebas. Guru Long Jiu berseru kagum dan mengangguk berulang kali. Long Zixin merasa pahit. Dibandingkan dengan Zhen San San yang dilakukan Fang Lin saat ini, Zhen San San yang dilakukannya sebelumnya benar-benar tidak setara. Dari telapak tangan kedua, Zhen San San milik Fang Lin jauh lebih unggul daripada Zhen San San milik Long Zixin, terutama telapak tangan ketiga. Meskipun Long Zixin juga dapat membuat tungku alkimia di sekitarnya bergetar, ia tidak dapat membuat semua tungku alkimia di ruang alkimia bergetar bersama. Terlebih lagi, Fang Lin membuat semua tungku alkimianya bergetar pada frekuensi yang sama, tetapi sulit bagi Long Zixin untuk melakukan hal yang sama. Terlebih lagi, Fang Lin tidak membiarkan beberapa tungku alkimia yang digunakan terpengaruh. Kemampuan pengendalian ini telah tercermin. Fang Lin telah mencapai tingkat kesempurnaan dalam penggunaan dan penguasaan Zhen Sanshan. Hampir pada saat yang sama, semua tungku alkimia yang bergetar tiba-tiba menjadi tenang dengan keras, dan nyala api tungku alkimia di depan Fang Lin padam, dengan aroma alkimia segar yang tercium keluar. Maafkan saya karena memamerkan kinerja saya yang buruk. Fang Lin berkata sambil membuka tungku alkimia. Pil itu dimurnikan secara alami, tetapi yang lebih dipedulikan orang bukanlah pil itu sendiri, melainkan proses Fang Lin dalam memurnikan pil tersebut. Long Zixin sangat tertekan. Bagaimana ini bisa dianggap mempermalukan diri sendiri? Pertunjukan alkimia yang begitu sempurna, yang telah membawa Zhen Sanshan ke tingkat seperti itu, apakah masih dapat disebut aib? Kalau ini yang disebut mempermalukan diri sendiri, lalu apa yang terjadi padaku barusan? Saya khawatir itu tidak dapat dianggap sebagai tindakan mempermalukan diri sendiri. Meskipun Long Zixin sedikit tertekan dan kesal, dia lebih bersemangat pada Zhen Sanshan. Dia ingin belajar cara Zhen Sanshan yang sesungguhnya dari Fang Lin. Kepala Istana Fang memang seorang jenius. Zhen Sanshan yang telah lama hilang benar-benar dapat memperoleh kembali kejayaannya di tangan Kepala Istana Fang. Itu benar-benar membuka mata saya, kata Guru Long Jiu. Fang Lin tersenyum tipis. Hanya saja aku beruntung, jadi aku bisa mempelajari Zhen Sanshan ini. Nona Long bisa mengembalikan Zhen Sanshan ke tingkat seperti itu hanya dengan pecahan-pecahan itu, yang sungguh sangat berharga. Long Zixin menggelengkan kepalanya. Aku tidak sebaik dirimu. Apa yang kau tunjukkan adalah saking Three Mountains yang sebenarnya. Apa yang aku tunjukkan bahkan tidak setengah dari milikmu. Long Zixin tidak bermaksud merendahkan dirinya sendiri saat mengatakan ini, itu adalah kebenaran. Kejutan tiga gunung yang diperagakannya memang tidak lebih baik dari Fang Lin, bisa dikatakan jauh berbeda. Fang Lin tersenyum dan berkata, Nona Long terlalu rendah hati. Dengan sedikit peningkatan, Zhen Sanshanmu tidak akan berbeda dengan milikku. Long Zixin mengepalkan tangannya dan membungkuk hormat pada Fang Lin. Saya harap Kepala Istana Fang dapat memberi saya beberapa saran. Saya akan sangat berterima kasih. Fang Lin segera membalas sapaan itu dan berkata sambil tersenyum masam, hanya sekadar nasihat, Nona Long, tidak perlu bersikap begitu sopan. Keluarga Long pernah menolongku saat aku dalam kesulitan, jadi wajar saja jika aku membalas sedikit ucapannya ini. Pada saat itu, Fang Lin mengajarkan Zhen Sanshan kepada Long Zixin tanpa keraguan apapun. Long Zixin sangat serius dan mengingat setiap kata yang diucapkan Fang Lin. Semakin dia mendengarkan, semakin cerah matanya. Dia seorang jenius di bidang alkimia, jadi kemampuannya untuk memahami secara alami jauh melampaui orang biasa. Penjelasan Fang Lin juga sangat rinci dan menyeluruh, sehingga Long Zixin dapat memahami dan mencernanya dengan mudah. Setelah mendengarkannya sekali,
Long Zixin tidak sabar dan berlari untuk mulai memurnikan ramuan itu lagi. Guru Long Jiu menggelengkan kepalanya tak berdaya. Gadis ini memang seperti itu. Dia terburu-buru, terutama dalam hal alkimia, dan tidak akan menoleransi penundaan apapun. Saat memurnikan ramuan untuk kedua kalinya, Long Zixin menampilkan Zen San San lagi. Meskipun dia masih belum mencapai tingkat Fang Lin, itu sudah merupakan kemajuan besar dibandingkan dengan Zen San San yang dia kenal sebelumnya. Selama dia berlatih lebih banyak, bukan tidak mungkin baginya untuk mencapai tingkat Fang Lin. Bolehkah aku bertanya pada Master Istana Fang, selain kamu dan gadis Zixin ini, apakah ada orang lain di aliansi dan yang bisa melakukan 3 gunung kejutan? Tanya Tuan Long Jiu. Fang Lin mengangguk dan teman baikku Du Gunian dan Su Xiaotong, mereka juga telah mempelajari Three Mountains Shock. Guru Long Jiu mengangguk. Dia pernah mendengar tentang Du Gunian. Dia tampaknya memiliki hubungan dekat dengan Fang Lin. Bahkan muncul rumor mengenai hubungan ambigu di antara mereka. Perbuatan mulia Fang Lin yang menimbulkan masalah bagi Kaisar Xuan juga ada hubungannya dengan Du Gunian. Adapun Su Xiaotong, Tuan Long Jiu belum pernah mendengar tentangnya, tetapi karena dia adalah teman baik Fang Lin, dia juga akan membiarkan orang-orang keluarga Long memperhatikannya. Sebenarnya Master Long Jiu agak kecewa dalam hatinya, karena menurutnya, jika Fang Lin hanya mengajarkan Zen Sanshan kepada Long Zixin, itu berarti dia sudah mempunyai firasat baik terhadap Long Zixin, dan mereka berdua bisa lebih berkembang. Tapi sekarang tampaknya Fang Lin telah menyerahkan Zen Sanshan kepada wanita lain, agak merepotkan. Di mana Tuan Istana Fang? Pada saat ini, beberapa orang tiba-tiba masuk dari luar ruang alkimia, dan seseorang bertanya apakah Fang Lin ada di sini. Master Long Jiu sedikit mengernyit, memperlihatkan ketidaksenangan, lalu langsung mendengus. Setelah Tuan Long Jiu mendengus, beberapa orang dari keluarga Long yang datang segera tidak berani bertindak lancang. Mereka menundukkan kepala satu persatu, tampak sangat hormat. Orang-orang ini semuanya sangat muda, tampaknya berusia sekitar 20-an, dan yang tertua tampaknya berusia awal 30-an. Jumlahnya ada 6 orang, semuanya merupakan keturunan keluarga Long, dan mereka merupakan beberapa keturunan muda yang paling menonjol di daerah Danmai keluarga Long. Masing-masing anggota keluarga Long ini sangat berbakat, dan salah satu dari mereka dapat menjadi jenius top yang luar biasa di 32 istana. Kalau bukan karena kejeniusan Long Zixin yang jauh lebih mengerikan, kecerdasan mereka di keluarga Long tidak akan begitu memukau. Alasan mengapa para jenius dari keluarga Long ini datang ke sini adalah karena mereka mendengar bahwa kepala istana Fang Lin telah datang ke keluarga Long, dan mereka penasaran, jadi mereka berlari ke sini. Tentu saja, di samping rasa ingin tahu, para jenius keluarga Long ini masih merasakan sedikit ketidakpuasan di hati mereka. Mereka sangat terkesan dengan Long Zixin, tetapi mereka agak curiga terhadap Fang Lin. Lagi pula, mereka tidak mengenal Fang Lin. Meskipun rekor Fang Lin baru-baru ini dalam memenangkan 17 Master Istana berturut-turut sangat cemerlang, di mata para jenius keluarga Long ini, rekor seperti itu dapat dicapai oleh Long Zixin juga. Oleh karena itu, mereka ingin membiarkan Long Zixin dan Fang Lin melakukan pertarungan alkimia sesungguhnya dan mengalahkan Fang Lin. Tuan Jiu, kami semua ingin melihat keterampilan alkimia luar biasa dari Tuan Istana Fang. Kata lelaki tertua itu sambil menatap Fang Lin dengan pandangan penuh arti. Tujuan dari ke-6 orang jenius keluarga Long ini sangat sederhana, yaitu untuk melihat apakah Master Istana Fang Lin Fang, yang paling populer di Liga dan akhir-akhir ini, benar-benar berbakat seperti yang dikabarkan. Apa yang ingin mereka ketahui lebih lanjut adalah apakah Fang Lin lebih mampu atau kejeniusan keluarga Long mereka lebih baik. Master Long Jiu sedikit mengernyit Anda terlalu lancang. Master Istana Fang adalah tamu dari keluarga Long saya, Anda tidak boleh bersikap kasar. Fang Lin tersenyum, namun dia tidak mempedulikannya, dia juga tidak menganggap bahwa para jenius dari keluarga Long ini bersikap kasar. 6 orang jenius keluarga Long memberi hormat kepada Fang Lin dengan tangan terkepal dan dengan hormat memanggilnya sebagai kepala Istana Fang. Tidak ada yang menyinggung dalam sikap mereka dan mereka sangat hormat. Bagaimanapun, status Fang Lin masih sangat mulia. Dia adalah murid tetua Tiankui dan guru Istana Zhenbei. Meskipun para jenius dari keluarga Long ini sedikit memberontak di hari kerja, mereka harus menghormati Fang Lin saat ini. Master Long Jiu memperkenalkan para jenius dari keluarga Long ini kepada Fang Lin. Saat itulah dia baru menyadari bahwa ke-6 orang ini mempunyai status yang sangat tinggi di keluarga Long, kedua setelah Long Zixin. Selain Long Zixin, mereka adalah jenius alkimia paling berbakat di keluarga Long. Fang Lin berpikir dalam hatinya, tidak heran, masih ada sedikit kesombongan dalam kata-kata dan tindakan orang-orang ini. Kepala Istana Fang, mohon maaf atas kekasaran kami. Namun kami sangat ingin menyaksikan keterampilan luar biasa Anda dan tidak sabar. Long Qinyi, yang berusia lebih dari 30 tahun, berkata kepada Fang Lin sambil mengepalkan tinjunya.
Titik titik titik. Titik titik titik. Fang Lin tersenyum dan berkata, aku hanya seorang alkemis 5 kuali. Aku tidak memiliki keterampilan yang luar biasa. Hanya saja semua orang terlalu memujiku. Melihat Fang Lin begitu rendah hati dan jelas tidak mau pamer, Long Qinyi merasa sedikit kecewa. Pada saat ini, Long Zixin datang dan membungkuk pada Fang Lin. Terima kasih, Master Istana Fang, atas bimbinganmu. Setelah kata-kata ini diucapkan, Long Qinyi dan yang lainnya tercengang. Panduan, apa yang Fang Lin katakan padamu? Fang Lin tersenyum dan berkata, aku hanya tidak ingin Nona Long tersesat. Tidak perlu berterima kasih padaku. Long Ziming di samping memandang Long Qinyi dan yang lainnya, lalu memberitahu mereka bahwa Fang Lin baru saja mengajari Long Zixin cara benar-benar mengejutkan 3 gunung. Ketika Long Qinyi dan 6 orang lainnya mendengar ini, mereka tercengang. Mereka selalu ditekan oleh Long Zixin di keluarga Long, dan sekarang Long Zixin benar-benar menerima instruksi Fang Lin. Lalu apakah mereka? Akan tetapi, Long Qinyi dan yang lainnya masih ingin melihat sendiri Fang Lin meracik ramuan tersebut, sehingga mereka dapat menilai apakah Fang Lin benar-benar sekuat yang diisukan, atau hanya sekadar nama yang sia-sia. Kepala Istana Fang, akhir-akhir ini saya memiliki pertanyaan tentang alkimia. Apakah saya dapat meminta saran dari Anda? Setelah berpikir sejenak, Long Qinyi berbicara ragu-ragu. Master Long Jiu mengerutkan kening lebih dalam, dan hendak meneriaki Long Qinyi. Tetapi Fang Lin berkata, tentu saja, aku bisa. Aku ingin tahu apa masalahnya dengan alkimia. Melihat Fang Lin menjawab, Long Qinyi diam-diam gembira dan cepat-cepat berkata, begini. Aku sedang menyempurnakan pil awan hijau beberapa hari yang lalu, tetapi aku selalu gagal pada langkah memadatkan pil. Aku membaca banyak buku dan bertanya kepada beberapa alkemis lain dalam keluarga, tetapi aku tetap tidak dapat memecahkannya. Aku ingin tahu apakah kepala istana Fang dapat membantuku memecahkan teka-teki ini. Pil biyun adalah ramuan tingkat 5, yang dianggap sebagai salah satu ramuan tingkat 5 yang paling sulit untuk disempurnakan. Bahkan bagi banyak ahli alkimia, tanpa pengalaman yang memadai, sulit untuk menjamin tingkat keberhasilan yang tinggi dalam memurnikan pil biyun. Fang Lin melirik Long Qinyi dan bertanya, apakah kamu sudah memasuki alam 5 ding? Mendengar ini, Long Qinyi menunjukkan sedikit rasa malu. Saya benar-benar malu. Saya berpartisipasi dalam penilaian promosi, tetapi gagal. Fang Lin mengangguk dan tidak terlalu memikirkannya. Sangat sulit untuk maju dari alkemis tingkat keempat ke alkemis tingkat kelima. Gagal sekali atau 2 kali adalah hal yang biasa. Long Qinyi baru berusia awal 30-an, masih relatif muda. Dia jauh lebih baik daripada para alkemis berusia 60-an atau 70-an yang belum mencapai tingkat kelima. Long Zixin sedikit mengernyit dan berkata, aku juga telah memurnikan pil biyun 2 kali, tetapi aku tidak pernah menemui masalah seperti itu. Fang Lin tersenyum tipis, mengamati Long Qinyi dari atas ke bawah, dan berkata, mengapa kamu tidak memperbaikinya di tempat sekali saja, mungkin aku bisa menemukan beberapa masalahnya. Oke, Long Qinyi berjalan langsung ke tungku pil dan mulai memurnikan pil biyun. Fang Lin telah mengamati seluruh prosesnya. Tidak ada yang salah dengan itu. Dapat dilihat bahwa Long Qinyi memiliki pencapaian hebat dan keterampilan dasar yang kuat dalam alkimia. Asalkan dia berlatih lebih banyak, dia seharusnya memiliki kesempatan untuk memasuki alam alkemis tingkat 5 dalam waktu 10 tahun. Orang lain yang hadir juga memandang Long Qinyi, mencoba mencari beberapa masalah darinya, tetapi langkah manapun yang diambilnya, tidak ada kesalahan. Secara logika, seharusnya mungkin untuk berhasil memurnikan pil biyun. Master Long Jiu juga seorang ahli dalam alkimia. Dia telah membuat alkimia sepanjang hidupnya dan memiliki banyak pengalaman. Bahkan dia tidak melihat adanya masalah dengan proses alkimia Long Qinyi. Namun ketika pil itu hendak terbentuk, sebuah kecelakaan terjadi. Terdengar suara teredam dari tungku alkimia, diikuti asap hitam yang mengepul, disertai bau terbakar. Long Qinyi tampak sedikit malu. Lagi pula, dia gagal memurnikan ramuan itu di hadapan banyak orang. Meskipun dia sudah mengakui ada masalah, dia masih merasa sedikit malu. Master Long Jiu mengerutkan kening, Long Zixin tampak sedang memikirkan sesuatu, dan Fang Lin tidak menunjukkan banyak ekspresi, dan tidak jelas apakah dia menyadari sesuatu. Long Qinyi melangkah mendekat dan tersenyum pahit. Kepala istana Fang, Tuan Jiu, kalian juga telah melihat bahwa masalah ini telah lama menggangguku dan tidak pernah bisa menyelesaikannya. Fang Lin berjalan mendekati tungku alkimia dan melihat ke dalamnya. Bahan-bahan obat telah berubah menjadi tumpukan sisa limbah dan bau terbakar memenuhi wajahnya. Hidung Fang Lin bergerak sedikit, seolah-olah dia mencium sesuatu, tetapi dia tidak segera berbicara. Kepala istana Fang, apakah Anda menemukan sesuatu? Tuan Long Jiu mendekat dan melihat, lalu bertanya. Fang Lin mengangguk dan berkata, dari mana bahan obat untuk memurnikan pil biyun ini berasal?
Tuan Long Jiu berkata tentu saja akan disediakan oleh gudang obat keluarga Long. Mungkin kalau kita pergi ke gudang obat-obatan, kita akan tahu apa masalahnya, kata Fang Lin. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua tampak bingung. Mungkinkah ada yang salah dengan bahan obat yang digunakan untuk memurnikan pil biyun? Namun hal ini tidak mungkin terjadi. Tidak semua bahan obat dapat ditempatkan di gudang bahan obat keluarga Long. Mereka harus melalui penyaringan berlapis. Jika ada bahan obat yang bermasalah, bahan obat tersebut tidak akan pernah diizinkan masuk ke gudang bahan obat. Master Long Jiu juga merasa itu tidak mungkin, tetapi tidak mudah baginya untuk langsung membantah Fang Lin, jadi dia hanya bisa mengangguk. Long Qinyi juga merasa sangat aneh. Meskipun bahan-bahan obat yang telah dimurnikannya di masa lalu semuanya berasal dari gudang bahan obat, masalahnya seharusnya bukan pada bahan obatnya. Mengapa Fang Lin ingin melihat gudang bahan obat? Mungkin memang ada yang salah dengan bahan obatnya. Sebaiknya kita pergi ke perbendaharaan dan memeriksanya. Long Zixin berkata sambil menatap Fang Lin sambil berpikir. Karena Long Zixin berkata demikian, semua orang harus pergi ke gudang bahan obat, meskipun Long Jiuye dan Long Qinyi tidak begitu percaya bahwa ada masalah dengan bahan obat. Jika benar-benar ada masalah dengan bahan obat, maka Long Qinyi seharusnya menyadarinya saat dia memurnikan ramuan itu. Mustahil dia tidak menyadari kalau ada masalah dengan bahan obatnya. Long Qinyi menggelengkan kepalanya berulang kali. Ini lebih dari pertama atau kedua kalinya dia memurnikan pil biyun. Jika benar-benar ada masalah dengan bahan obat, dia seharusnya sudah menyadarinya sejak lama. Akan tetapi, setelah memurnikan pil biyun berkali-kali, setiap bahan obat harus melewati tangannya, tetapi dia tidak menemukan masalah apapun pada semuanya. Tetapi karena Fang Lin ingin pergi ke gudang bahan obat, maka dia harus pergi. Jika dia tidak mendapat apa-apa, itu berarti Fang Lin tidak dapat melihat masalah sebenarnya. Meskipun ini tidak berarti bahwa Fang Lin adalah orang yang mencari ketenaran dan reputasi, setidaknya ini akan memberikan sedikit penghiburan bagi Long Qinyi dan yang lainnya. Keluarga Long merupakan keluarga alkimia dengan warisan terpanjang. Keluarga tersebut memiliki banyak gudang bahan obat-obatan dan telah mengumpulkan bahan obat-obatan dalam jumlah besar. Di rumah leluhur keluarga Long saja, ada lebih dari selusin gudang untuk bahan obat, dan bahan obat di setiap gudang sangat banyak. Karena bahan obat memiliki usia dan kelangkaan yang berbeda-beda, semua bahan obat dengan tahun dan kelangkaan yang berbeda akan disimpan di gudang bahan obat yang berbeda. Bahan-bahan obat untuk memurnikan pil biyun semuanya berada dalam satu gudang, yang menghemat kesulitan mengunjungi beberapa gudang untuk memeriksa bahan-bahan obat. Keluarga Long dapat memperoleh sejumlah tanaman obat dari gudang obat sesekali, tetapi semuanya merupakan tanaman obat biasa dan tidak terlalu tua, pada dasarnya berusia sekitar 10 tahun. Jika Anda ingin memurnikan pil khusus, atau perlu menggunakan bahan obat tertentu, Anda harus mengajukan permohonan ke perbendaharaan bahan obat terlebih dahulu. Hanya setelah permohonan disetujui, Anda dapat memperoleh bahan obat yang sesuai. Master Long Jiu dan kelompoknya tiba di luar salah satu gudang bahan obat-obatan dan bertemu dengan orang-orang dari keluarga Long yang bertugas mengelola dan menjaga gudang tersebut. Gudang obat-obatan merupakan tempat yang penting bagi keluarga Long, maka sudah sewajarnya jika ada yang bertanggung jawab menjaganya, dan mereka akan sering masuk ke dalam gudang tersebut untuk memeriksa dan merawat bahan-bahan obat yang disimpan di sana agar tidak rusak akibat kelalaian. Untuk dapat menjaga gudang bahan obat, seseorang harus memiliki pengetahuan yang cukup di bidang alkimia, memiliki pemahaman yang mendalam tentang bahan obat dan tanaman, serta dapat dipercaya. Lagi pula, ini adalah pekerjaan yang bagus, dengan banyak manfaat, dan sangat mudah untuk memperkaya diri sendiri. Untuk mencegah penggelapan, orang yang bertugas menjaga gudang bahan obat perlu diganti secara berkala, dan beberapa orang akan diatur untuk menjaganya bersama-sama dan saling mengawasi setiap saat. Jika ada yang kedapatan menggelapkan uang sementara yang lain tidak melaporkannya, mereka semua akan dihukum dengan kejahatan yang sama. Di bawah manajemen ketat seperti itu, hampir tidak akan ada kasus penggelapan dari perbendaharaan bahan obat keluarga Long. Salam, Guru Jiu. Keempat pria parubaya yang bertugas menjaga gudang bahan obat-obatan berdiri dengan hormat di hadapan orang banyak dan membungkuk kepada Master Long Jiu yang memimpin kelompok itu. Tuan Long Jiu mengangguk dan melambaikan tangannya buka perbendaharaan, kami ingin masuk dan melihatnya. Keempat pria parubaya itu tertegun sejenak, dan salah satu dari mereka bertanya, apakah Anda butuh ramuan obat? Tidak perlu merepotkan Anda, Tuan Jiu. Saya akan langsung mendapatkannya untuk Anda. Tuan Long Jiu berkata, saya hanya ingin masuk dan melihat-lihat. Buka saja perbendaharaan. Mendengar ini, mereka berempat saling berpandangan, lalu masing-masing dari mereka mengeluarkan token yang rusak. Hanya ketika keempat token yang rusak disatukan, barulah mereka bisa menjadi token yang lengkap. Hanya token yang lengkap yang dapat membuka pintu perbendaharaan, dan lebih aman jika token dipegang oleh 4 orang.
Pintu perbendaharaan terbuka, dan bau yang sangat kuat tercium dari dalam. Itu adalah campuran aroma berbagai tanaman obat, aroma yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun. Rasanya sangat kuat, tidak buruk, tetapi tidak menyenangkan juga. Kalau orang yang badannya lemah berdiri di sini dan mencium baunya cukup lama, pasti tak tertahankan. 4 pria setengah baya memimpin Master Long Jiu dan rombongannya memasuki perbendaharaan. Apa yang mereka lihat adalah susunan tanaman obat yang menakjubkan, tersusun rapi menurut jenisnya. Keempat pria parubaya itu ingin berbicara, tetapi Tuan Long Jiu dan yang lainnya tampaknya memiliki tujuan yang jelas dan berjalan langsung menuju salah satu ramuan obat. Fang Lin meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menatap santai tanaman obat di sekitarnya, sambil diam-diam mengamati ekspresi keempat pria parubaya itu. Pada awalnya, keempat pria parubaya itu masih tenang, tetapi saat Master Long Jiu dan yang lainnya melihat ramuan obat satu persatu, butiran keringat perlahan-lahan muncul di dahi mereka. Perlu Anda ketahui bahwa gudang ini digunakan untuk penyimpanan bahan obat dalam jangka panjang, jadi hawa di dalam gudang ini sangat sejuk dan Anda tidak akan merasa pengap sama sekali saat berdiri di sini. Tetapi keempat pria parubaya ini memiliki butiran keringat di dahi mereka, yang menunjukkan bahwa pasti ada sesuatu yang aneh pada keempat pria parubaya ini. Tentu saja, kecuali Fang Lin, anggota keluarga Long lainnya tidak menyadari sesuatu yang aneh pada keempat pria parubaya itu. Perhatian mereka lebih terfokus pada tanaman obat di hadapan mereka. Beberapa jenis bahan obat untuk memurnikan pil biyun semuanya ada di perbendaharaan ini. Dimulai dari jenis bahan obat pertama, satu persatu, tidak ada bahan obat yang bermasalah. Hah! Tiba-tiba, Guru Long Jiu berhenti di depan sebuah tanaman obat. Ketika dia berhenti, semua orang juga berhenti. Keempat lelaki parubaya itu tampak gugup, dengan keringat bercucuran di dahi mereka. Apa yang sedang terjadi? Master Long Jiu berbalik, menatap keempat pria parubaya itu, dan menunjuk ke arah ramuan obat di rak kayu. Ramuan obat yang dimaksud oleh Guru Long Jiu bukanlah ramuan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil biyun, tetapi ramuan obat jenis lain. Akan tetapi, jumlah tanaman obat jenis ini saat ini sangat sedikit. Tanaman obat lain jumlahnya lebih dari 20 tanaman, tetapi jenis tanaman obat ini hanya sedikit jumlahnya. Dibandingkan dengan jumlah tanaman obat lainnya, itu sungguh terlalu sedikit. Yang menjadi poin penting, bahan obat dalam perbendaharaan ini bukanlah bahan obat langka. Jumlah masing-masing bahan obat seharusnya mencukupi, tetapi jumlah bahan obat jenis ini sangat sedikit, yang tampaknya terlalu tidak normal. Keempat lelaki setengah baya itu terdiam sejenak, lalu salah satu dari mereka bereaksi cepat dan menjelaskan melapor kepada Tuan Jiu, ramuan obat ini belum diisi ulang baru-baru ini, dan telah dikonsumsi dalam kurun waktu terakhir, jadi hanya ada beberapa yang tersisa. Tuan Long Jiu menatap keempat lelaki parubaya itu dengan curiga dan berkata, kalau begitu, keluarkan buku catatan bahan obat yang masuk dan keluar dari perbendaharaan dan tunjukkan padaku. Seorang pria parubaya segera mengeluarkan buklet yang mencatat aliran bahan obat, membolak-baliknya sebentar, dan kemudian menyerahkannya kepada Master Long Jiu. Guru Long Jiu mengambil buklet itu dan membaca beberapa halaman. Memang ada catatan mengenai keluar masuknya bahan obat ini, dan memang sudah lama tidak diisi ulang. Keempat lelaki setengah baya itu semuanya menghela napas lega. Untungnya, mereka sudah siap. Dengan catatan dalam buklet ini, mereka seharusnya dapat lolos. Semuanya, ada suatu situasi di sini. Tiba-tiba, suara Fang Lin datang dari tidak jauh. Ketika semua orang mendengar suara Fang Lin, mereka segera berjalan mendekat. Keempat lelaki parubaya itu tampak lebih jelek, dengan sedikit ekspresi putus asa. Semua orang datang ke Fang Lin, hanya untuk melihat Fang Lin menunjuk tanaman herbal di depannya dan melirik keempat pria parubaya. Akar mawar hijau ini adalah salah satu bahan utama untuk memurnikan pil biyun, tetapi tampaknya tidak ada masalah dengannya. Long Qinyi menatap ramuan tersebut dan berkata dengan bingung. Master Long Jiu dan yang lainnya juga tidak melihat adanya masalah. Akar lobak hijau ini tidak berbeda dari akar lobak hijau biasa. Empat pria setengah baya berdiri di samping, merasa sangat gugup tetapi masih memegang harapan. Fang Lin tersenyum tipis, lalu memungut akar lobak hijau, dan menekan sedikit tenaga, akar lobak hijau itu pun patah dengan bunyi knok. Semua orang tercengang. Master Long Jiu melangkah maju, mengambil akar lobak hijau, dan dengan sedikit tenaga, dia mematahkan akar lobak hijau itu. Pada saat ini, ekspresi Master Long Jiu berubah sangat jelek, dan dia berbalik untuk melotot ke arah keempat pria paruh baya itu. Keempat lelaki setengah baya itu tahu bahwa mereka tidak dapat lagi menyembunyikan rahasia tersebut, jadi mereka berlutut dan bersujud kepada Guru Long Jiu, memohon belas kasihan. Ternyata akar lobak hijau merupakan bahan obat yang sangat keras dan tidak mungkin mudah patah. Namun, akar lobak hijau di depan mereka sangat rapuh sehingga jelas kualitasnya bermasalah.
Ketika keempat pria parubaya itu melihat kebenaran terungkap, mereka tidak lagi berusaha menyembunyikannya dan menceritakan semuanya. Ternyata keempat orang ini berkolusi satu sama lain, menjual sebagian bahan obat di kas negara secara pribadi, dan memasukkan sebagian bahan obat yang kualitasnya jelek ke kas negara, lalu mengaku sebagai bahan obat yang bagus dan meraup untung dari situ. Bahan-bahan obat yang kualitasnya dipertanyakan ini tidak dapat terlihat sama sekali di permukaan, sehingga dapat lolos begitu saja. Akar lokuat hijau merupakan bahan utama dalam menyempurnakan pil biyun. Jika terjadi masalah pada kualitas akar lokuat hijau, tentu akan mengakibatkan kegagalan saat pemurnian pil. Masalahnya dipecahkan dengan cara ini. Dalam analisis akhir, bukan berarti ada yang salah dengan kemampuan alkimia Long Qinyi, tetapi masalah pada bahan obat yang menyebabkan dia gagal memurnikan pil biyun beberapa kali. Tidak sulit membayangkan nasib keempat pria paruh baya ini. Mereka pasti akan dihukum berat oleh keluarga Long. Lagi pula, mencari keuntungan pribadi dari kas negara adalah hal yang paling tabu. Keempat pria parubaya ini telah bergabung untuk melakukan hal seperti itu, jadi hukumannya tentu akan lebih berat. Kepala Istana Fang, bagaimana Anda tahu ada masalah dengan bahan obat? Tuan Long Jiu bertanya dengan rasa ingin tahu. Fang Lin tersenyum tipis. Saya mencium sesuatu dari tumpukan limbah obat-obatan, dan saya menduga pasti ada yang salah dengan bahan obatnya. Semua orang tercengang ketika mendengar ini, dan pandangan mereka ke arah Fang Lin berubah total. Tumpukan limbah obat-obatan itu berbau tajam dan tidak sedap. Jika seorang alkemis biasa, bahkan ahli alkimia, dia mungkin tidak akan bisa mencium bau apapun. Tetapi Fang Lin dapat menciumnya, sungguh tidak dapat dipercaya. Mungkinkah hidung Fang Lin begitu sensitif? Mungkinkah mencium aroma masing-masing tanaman obat dari tumpukan limbah obat? Fang Lin tidak menjelaskan secara terperinci, tetapi kenyataannya dia bisa mencium aroma sangat lembut dari berbagai tanaman obat dari tumpukan ampas tebu. Fang Lin segera dapat mengidentifikasi ramuan obat mana yang memiliki bau tidak biasa. Dari titik inilah Fang Lin berspekulasi bahwa ada yang salah dengan bahan obatnya, itulah sebabnya dia harus pergi ke perbendaharaan keluarga Long dan akhirnya menemukan alasannya. Kepala Istana Fang, maafkan aku karena telah mempermalukan diriku sendiri. Guru Long Jiu berkata dengan sedikit malu. Ada yang tidak beres di perbendaharaan, tetapi orang-orang di keluarga Long mereka bahkan tidak menyadarinya sama sekali. Fang Lin lah yang menyadari masalah tersebut, yang kemudian mengangkat masalah tersebut ke permukaan. Fang Lin menggelengkan kepalanya dan tersenyum, itu hanya kecelakaan. Bahkan jika aku tidak datang ke keluarga Long, cepat atau lambat kamu akan mengetahuinya. Long Zixin tiba-tiba bertanya, apakah Master Istana Fang benar-benar peka terhadap aroma tanaman obat? Fang Lin memandang Long Zixin dan berkata, kurasa aku cukup sensitif terhadap aroma tanaman obat. Long Zixin menambahkan kalau begitu, saya punya masalah kecil dan ingin menguji Master Istana Fang. Fang Lin tersenyum dan berkata, aku ingin tahu masalah apa yang dialami Nona Long. Guru Long Jiu tidak menghentikannya. Dia tahu bahwa Long Zixin adalah orang yang bijaksana dan tidak akan dengan sengaja mempersulit Fang Lin. Long Zixin mengeluarkan dua benda tetapi tidak membiarkan Fang Lin melihat benda apa itu. Dia memegangnya di telapak tangannya dan merentangkan tangannya di depan Fang Lin. Kepala Istana Fang, dari aromanya, dapatkah Anda mengenali tanaman obat apa ini? Long Zixin berkata dengan senyum di bibirnya. Tuan Long Jiu dan yang lainnya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Long Zixin ini sungguh sesuatu. Dia sebenarnya menggunakan metode ini untuk menguji Fang Lin. Kamu, Long Zixin, memiliki aroma aneh di tubuhmu. Di balik keharumannya, cukup sulit untuk mencium aroma kedua tanaman obat ini. Fang Lin tersenyum tipis, lalu mendekatkan wajahnya ke tangan Long Zixin dan menciumnya saksama. Baunya sungguh harum sekali. Fang Lin mengatakan ini, membuat Long Zixin merasa sedikit malu. Fang Lin tidak lagi mencium bau apapun, seolah dia sudah merencanakan sendiri segala sesuatunya. Apakah Master Istana Fang sudah menciumnya? Long Zixin bertanya. Fang Lin mengangguk, tetapi tidak langsung menjawab. Long Zixin penuh dengan keraguan. Kedua jenis ramuan obat yang diambilnya sangat langka dan memiliki bau yang hampir sama persis. Ditambah lagi, dia sendiri memiliki aroma yang menutupinya, jadi bagaimana bisa tercium dengan mudah. Lalu aku jadi penasaran apakah Master Istana Fang tahu apa kedua tanaman obat ini. Long Zixin bertanya sambil menatap Fang Lin dengan mata menyala-nyala. Fang Lin kemudian berkata, yang satu layu setelah 3 hari, dan yang satunya lagi abu hijau. Aku ingin tahu apakah yang kukatakan itu benar. Long Zixin benar-benar tercengang. Fang Lin benar-benar bisa menciumnya. Terbuat dari apakah hidungnya sebenarnya? Kenapa kamu begitu menyimpang? Fang Lin menatap ekspresi terkejut Long Zixin dan berkata sambil tersenyum, bagaimana? Apakah seperti yang kukatakan?
Long Zixin sepenuhnya yakin. Dia merentangkan tangannya dan melihat bahwa itu memang dua tanaman obat, Sanriku dan King Lin Hui, dan aura mereka sangat mirip. Fang Lin dapat mencium perbedaan antara dua aroma yang mirip bahkan di bawah naungan fenomena aneh di tubuh Long Zixin. Dengan kemampuan seperti itu, dia layak menjadi master alkimia termuda di Liga Alkimia. Kepala Istana Fang memang seorang jenius, patut dikagumi, kata Tuan Long Jiu. Setelah semua ini, setengah hari telah berlalu. Keluarga Long menyelenggarakan perjamuan untuk Fang Lin. Selama perjamuan, Fang Lin bertemu dengan beberapa tetua keluarga Long lainnya dan menyapa mereka satu persatu. Dia bahkan bertemu orang tua Long Zixin. Mereka sangat antusias terhadap Fang Lin, dan cara mereka memandang Fang Lin membuat Fang Lin merasa aneh. Tepat ketika jamuan makan sedang berlangsung, seseorang dari keluarga Long tiba-tiba datang ke meja dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia mencondongkan tubuh ke telinga Tuan Long Jiu dan mengatakan sesuatu. Setelah mendengar ini, ekspresi Master Long Jiu berubah, dengan ekspresi khawatir di antara alisnya. Ketika Fang Lin sedang bersulang dengan beberapa orang jenius dari keluarga Long, dia juga memperhatikan bahwa ekspresi Master Long Jiu telah berubah. Meskipun dia sedikit bingung dan tidak tahu apa yang telah terjadi, dia pikir itu mungkin masalah pribadi keluarga Long dan tidak ada hubungannya dengan dirinya. Setelah perjamuan, Fang Lin tinggal di rumah keluarga Long untuk beristirahat. Lagi pula, tidak mudah baginya untuk datang ke keluarga Long sebagai tamu, jadi dia tentu harus tinggal selama beberapa hari lagi. Jika dia datang dan pergi di hari yang sama, akan terlihat seperti dia meremehkan keluarga Long. Terlebih lagi, Fang Lin juga penasaran dengan keluarga Long dan ingin mempelajari lebih lanjut tentang keluarga alkimia ini dengan dasar terdalam. Kepala Istana Fang, bisakah kau bertanding denganku? Long Ziming akhirnya tidak dapat menahannya dan meminta Fang Lin untuk bertarung dengannya. Permintaan ini telah lama ada dalam pikiran Long Ziming. Setelah Fang Lin datang ke keluarga Long, dia ingin bertarung dengan Fang Lin, tetapi dia tidak pernah mendapat kesempatan dan tidak pernah menyebutkannya. Sekarang setelah perjamuan selesai, Long Ziming ingin mengambil kesempatan ini untuk bertukar seni bela diri dengan Fang Lin. Lord Long Jiu mengerutkan kening dan berkata, Ziming, Palace Master Fang telah mengalahkan Chu Heng, salah satu dari 9 pengawal Liga dan kekuatannya luar biasa. Bagaimana mungkin kau membiarkan lawan Palace Master pergi? Long Ziming mengepalkan tangannya dan berkata, aku memang terkejut bahwa Master Istana Fang mengalahkan Chu Heng, tetapi aku yakin bahwa aku sekuat Chu Heng. Bahkan jika aku tidak sehebat Master Istana Fang, aku masih ingin bertarung. Banyak anggota keluarga Long juga mendukung Long Ziming. Bagaimanapun, Long Ziming adalah orang yang memiliki bakat bela diri paling tinggi di antara generasi muda keluarga Long. Para anggota keluarga Long ini sangat menghormatinya. Fang Lin tersenyum tipis dan berdiri karena saudara Ziming sangat tertarik, maka tentu saja saya harus menghormati Anda. Namun, ini hanya sekadar diskusi. Kita harus berhenti di titik tertentu dan tidak saling menyakiti. Long Ziming berkata, tentu saja, saya akan berhenti di sini. Tuan Istana Fang, silakan. Pada saat itu, Fang Lin dan Long Ziming berjalan keluar dari aula. Tempat di luar cukup luas bagi mereka berdua untuk melepaskan diri dan bertarung sepuasnya. Banyak orang dari keluarga Long berkumpul di sana, semuanya sangat tertarik dan ingin bertemu dengan kepala istana Fang Lin Fang yang sedang menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini. Tentu saja, orang-orang dari keluarga Long ini ingin melihat Long Ziming menunjukkan kekuatannya yang luar biasa dan mengalahkan Fang Lin. Dengan cara seperti ini, nampaknya kejeniusan keluarga Long mereka semakin hebat. Tuan Jiu, apakah saudaraku sebanding dengan Tuan Istana Fang? Long Zixin bertanya, berdiri di samping Tuan Long Jiu. Lord Long Jiu tersenyum tipis sejujurnya, peluang saudaramu tidak besar. Palace Master Fang ini benar-benar ahli dalam alkimia dan seni bela diri. Kekuatannya sebanding dengan 9 pengawal dari aliansi alkimia. Dia tidak pernah kalah dalam satu pertandingan pun dalam pertempuran kebanggaan 9 kerajaan. Long Zixin berkata dengan tidak yakin kakak tidak pernah kalah dari siapapun di turnamen kebanggaan 9 kerajaan. Lord Long Jiu tersenyum dan berkata, memang benar Ziming tidak pernah kalah dari siapapun, tetapi kekuatan Fang Lin telah meningkat pesat dibandingkan dengan pertempuran kebanggaan 9 kerajaan. Mungkin dia telah memperoleh beberapa peluang luar biasa. Akan sangat sulit bagi Ziming untuk mengalahkannya. Sebenarnya, apa yang dikatakan Guru Long Jiu cukup bijaksana. Lagi pula, Long Ziming adalah seorang jenius di keluarganya, jadi dia tidak bisa terlalu berterus terang. Long Ziming berdiri berhadapan dengan Fang Lin, memegang tombak di tangannya. Tubuhnya kokoh, tanpa cacat atau kelemahan apapun pada tubuhnya. Fang Lin memegang tombak tulang Xuan Haijiao, dan hanya berjarak 10 langkah dari Long Ziming. Seluruh auranya ganas, seolah-olah dia dan tombak di tangannya telah menjadi satu.
Melihat tombak tulang Xuan Haijiao, banyak anggota keluarga Long yang memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Tombak ini aslinya milik Long Ziming, namun Long Ziming kalah taruhan dengan Fang Lin di aula pertempuran Wuji dan kehilangan tombak tulang Xuan Haijiao ke tangan Fang Lin. Pada saat ini, Fang Lin menggunakan tombak Xuan Haijiaogu untuk bertarung dengan Long Ziming, jadi tentu saja banyak anak-anak keluarga Long akan merasa sedikit aneh. Long Ziming memiliki perasaan yang sama. Tombak tulang Xuan Haijiao awalnya merupakan senjata yang sering ia gunakan, tetapi ia kehilangannya kepada Fang Lin karena taruhannya yang gagal. Meskipun Long Ziming tidak keberatan dengan untung atau ruginya sebuah senjata, dia merasa agak kesal saat melihat Fang Lin mengeluarkan senjatanya. Kepala Istana Fang, bolehkah saya bertanya, berapa tingkat kultivasi Anda saat ini? Long Ziming tidak terburu-buru mengambil tindakan, melainkan bertanya. Fang Lin tersenyum tipis. Kakak Long, lebih baik kamu tidak tahu, kalau tidak itu akan mudah memengaruhi suasana hatimu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Fang Lin, Long Ziming tidak bertanya lagi. Tidak peduli apa yang dikatakan Fang Lin, dia harus bertarung dengan Fang Lin, kalau tidak, dia tidak akan pernah bisa tenang. Hati-hati, Long Ziming berteriak pelan, dan dengan langkah maju, sosoknya seperti seekor harimau yang turun dari gunung. Tombak di tangannya memiliki kekuatan yang dapat membelah langit dan membelah bumi, dan dia pun bergegas menuju Fang Lin. Fang Lin tidak takut sama sekali. Dia memegang tombak Xuan Haijiaogu di tangannya secara horizontal di depannya. Dengan bunyi dentang, banyak anggota keluarga Long di sekitarnya merasakan sakit di gendang telinga mereka, dan aura kekerasan meledak keluar. Wajah Fang Lin sedikit berubah. Merasakan kekuatan lawan yang kuat, dia diam-diam terkejut. Long Ziming juga memiliki ekspresi serius. Tidak mengherankan bahwa serangan habis-habisannya diblokir oleh Fang Lin, tetapi Fang Lin tampaknya tidak melawan, yang sedikit mengejutkan Long Ziming. Tanpa ragu sedikit pun, Long Ziming mengayunkan tombaknya bagai angin, dan tombak Fang Lin bagaikan mengejar bintang dan bulan. Keduanya menampilkan keterampilan mereka yang sebenarnya dan bertarung bersama. Ledakan, 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 ledakan. Suara tabrakan terus terdengar. Kedua pria itu tidak bertarung dengan tangan kosong, jadi konfliknya sangatlah sengit. Tombak-tombak dan tombak-tombak berterbangan di mana-mana, membuatnya menyilaukan. Setelah beberapa pertarungan, Long Ziming yakin bahwa keterampilan bela diri Fang Lin pastinya di atas tingkat kelima tulang roh. Fakta ini agak sulit diterima oleh Long Ziming. Saat ini, dia baru berada di level ke-6 tulang roh. Fang Lin dulunya jauh lebih rendah darinya, tetapi sekarang ranah bela diri Fang Lin tidak kalah darinya. Adapun Fang Lin, dia juga cukup terkejut. Kekuatan Long Ziming juga melampaui harapannya. Dibandingkan saat dia berada di aula pertempuran Wuji, Long Ziming jauh lebih kuat. Terutama dalam kompetisi kekuatan, tanpa menggunakan tulang ibel, dia tidak dapat memperoleh keuntungan apapun dari Long Ziming. Ini cukup ampuh. Tubuh Fang Lin telah ditempa beberapa kali, dan yang terakhir disiram dengan energi suci, yang sepenuhnya melampaui tingkat prajurit tulang spiritual. Namun, Long Ziming tentu tidak memiliki kesempatan yang sama seperti Fang Lin, tetapi kekuatan fisiknya sama kuatnya. Namun, dapat dimengerti bahwa dengan latar belakang keluarga Long Ziming telah menyerap harta alam yang tak terhitung jumlahnya sejak dia masih kecil, dan membangun fondasinya dengan banyak ramuan penyempurna tubuh, itulah sebabnya dia telah mencapai levelnya saat ini. Saudara Ziming bahkan tidak bisa menang. Tuan Istana Fang ini benar-benar kuat. Bahkan Chu Heng, salah satu dari 9 pengawal Liga Dan, bukanlah tandingan Master Istana Fang, jadi dia jelas bukan orang yang biasa-biasa saja. Saya masih percaya bahwa kakak laki-laki yang terkenal itu lebih kuat. Saya juga percaya pada kekuatan saudara Ziming, tetapi Master Istana Fang bukanlah tipe lawan yang dapat dikalahkan dengan mudah. Banyak anggota keluarga Long yang mendiskusikan masalah itu. Beberapa orang kagum dengan kekuatan Fang Lin, sementara yang lain percaya bahwa Long Ziming dapat menang. Pada saat ini, situasi yang seimbang tiba-tiba berubah. Long Ziming menggunakan kekuatan aslinya. Saat tombak itu berterbangan, kobaran api keluar dari tubuhnya. Adegan ini mengejutkan Fang Lin, dan kobaran api yang membakar memaksa Fang Lin mundur berkali-kali. Tombak itu terentang, disertai kobaran api. Fang Lin melawannya, namun terluka oleh api. Daging di tangannya terasa panas dan nyeri, bahkan tombak tulang Xuan Haijiao pun begitu panas hingga sulit dipegang. Fang Lin menatap Long Ziming dengan terkejut dan sedikit kekaguman di matanya. Mengandalkan api yang berkobar di sekujur tubuhnya, Long Ziming akhirnya menekan Fang Lin dan memperoleh beberapa keuntungan dalam situasi tersebut. Anggota keluarga Long gembira dan bersorak untuk Long Ziming. Akan tetapi, mereka ditatap tajam oleh Master Long Jiu dan langsung terdiam, tidak berani berteriak lagi. Fang Lin mengedarkan energi internalnya untuk melindungi tubuhnya dan bertarung dengan Long Ziming lagi. Menggunakan tenaga dalam untuk melindungi tubuhnya memang bisa menahan serbuan api, namun dengan melakukan hal itu,
tenaga dalam Fang Lin terkuras sangat cepat. Api yang berkobar di sekitar tubuh Long Ziming juga memiliki efek penghambatan tertentu pada kekuatan internal. Menggunakan kekuatan internal untuk menahan api sama sekali bukan solusi jangka panjang. Menyadari hal ini, Fang Lin melangkah ke surga ke-9 dan tidak lagi berhadapan langsung dengan Long Ziming. Dia berusaha semaksimal mungkin menghindari api yang mengelilingi Long Ziming. Long Ziming mendengus dingin. Melihat Fang Lin tidak menghadapinya, tetapi malah bertarung dengannya di dunia nyata kecuali identitasnya yang aneh, dia segera mengubah strateginya. Api itu menghilang dan masuk kembali ke tubuh Long Ziming. Sebaliknya, cahaya keemasan memancar keluar, menyelimuti tubuh Long Ziming dan berubah menjadi lonceng emas, memandikan Long Ziming dalam cahaya keemasan. Bahkan ada lebih banyak energi emas yang kaya menyebar. Langkah Long Ziming mantap dan dia tidak bergerak sama sekali. Fang Lin menyerang beberapa kali, namun tiap kali ia mengenai lonceng emas itu, menimbulkan suara benturan tumpul, namun tidak dapat melukai Long Ziming sama sekali. Fang Lin bahkan lebih terkejut lagi. Bagaimana pertahanan Long Ziming bisa meningkat begitu pesat secara tiba-tiba? Bahkan ketika dia mencoba yang terbaik, dia masih tidak dapat menembus pertahanan Long Ziming. Long Ziming tidak hanya pasif menerima pukulan. Bermandikan cahaya keemasan, dia tiba-tiba mengayunkan tombaknya. Fang Lin terpeleset dan menghindarinya dengan mudah. Di mana harus bersembunyi? Long Ziming berteriak keras, dan gelombang air melonjak keluar, menyebar dalam area seluas 3 kaki di sekitar Long Ziming. Fang Lin tiba-tiba menjadi waspada dan ingin mundur, tetapi Long Ziming telah mendekatinya, menyebabkan Fang Lin terjatuh ke dalam jangkauan gelombang air. Untuk sesaat, Fang Lin merasa tubuhnya seperti terjebak dalam rawa. Kecepatannya menurun drastis dan dia tidak dapat menggunakan jurus kaki surga 9 lapis dengan bebas. Fang Lin tampak serius. Long Ziming ini benar-benar punya caranya sendiri. Dia sebenarnya punya cara untuk menahan gerak kaki langit 9 lapisnya. Kita tidak bisa terlibat pertempuran jarak dekat dengannya. Fang Lin berkata diam-diam, dan segera mundur. Long Ziming dilindungi oleh cahaya keemasan, jadi dia bergegas menuju Fang Lin tanpa khawatir. Tombak itu sekali lagi dipenuhi dengan kobaran api dan ditebaskan dengan ganas ke arah Fang Lin. Fang Lin tiba-tiba merasa kewalahan. Long Ziming ini memiliki lonceng emas yang melindungi tubuhnya, api yang meningkatkan serangannya, dan gelombang air yang membatasi keterampilan gerakan tubuh langit 9 lapis miliknya. Tidak ada cacat sama sekali dalam serangannya. Menghadapi Long Ziming dalam kondisi ini, Fang Lin tidak bisa lagi ceroboh. Meskipun itu hanya kompetisi dan tidak akan ada salahnya dalam hubungan, akan memalukan jika dia kalah dari Long Ziming. Pada saat itu, Fang Lin membuka mata surgawinya, dan kekuatan mata surgawinya segera menyelimuti seluruh area. Semua orang yang hadir terpengaruh oleh kekuatan mata surgawi Fang Lin. Kecuali Master Long Jiu dan beberapa master lain dari keluarga Long, yang tidak terpengaruh oleh kekuatan mata surgawi karena tingkatan alam mereka yang tinggi, semua orang lainnya terkejut dan merasa bahwa segala sesuatu tentang mereka terekspos di mata Fang Lin, tanpa ada rahasia sama sekali, dan menimbulkan perasaan tidak berarti yang tak terlukiskan. Terutama Long Ziming, yang berada di pusat Tianmu dan berada di bawah penindasan terkuat. 3 kekuatan aneh dalam tubuhnya tiba-tiba melemah drastis. Inilah kekuatan mata surgawi. Setelah dilepaskan, kecuali seseorang juga memiliki mata surgawi atau tingkatannya jauh lebih tinggi daripada Fang Lin, mustahil untuk menahan mata surgawi. Long Ziming tahu bahwa Fang Lin memiliki mata surgawi, jadi ketika Fang Lin menggunakannya sekarang, Long Ziming sedikit terkejut dan tidak memiliki reaksi lain. Dengan menamparkan tas 9 istana, Long Ziming mengeluarkan sebuah piring persegi kuno. Tidak diketahui dari bahan apa benda itu dibuat, tetapi benda itu dipenuhi dengan pola bintang, membuatnya tampak cukup misterius. Begitu keempat lempengan kuno ini muncul, kekuatan mata surgawi Fang Lin terpengaruh. Fang Lin sendiri juga merasakan bahwa keempat lempengan kuno ini bukanlah benda biasa. Mereka memiliki kekuatan aneh dan tak dapat dijelaskan yang dapat melawan mata surgawi. Pada titik ini, Fang Lin berada dalam situasi yang agak canggung. Dia telah menggunakan mata surgawinya untuk menekan 3 kekuatan berbeda dalam tubuh Long Ziming. Tetapi sekarang dengan munculnya lempeng kuno 4 sisi, mata surgawi Fang Lin tidak mungkin lagi memberikan efek penekanan. 3 kekuatan di sekitar Long Ziming pulih seperti sebelumnya, dengan kekuatan yang mencengangkan, dan bergegas menuju Fang Lin lagi. Fang Lin tidak menahan diri, dan membuat segel tangan dengan kedua tangannya, melakukan segel Zizun. Segel tertinggi terkondensasi, dan semua orang yang hadir segera berubah warna. Aura mengerikan itu bahkan membuat Long Jiuye dan beberapa guru keluarga Long lainnya ketakutan. Sungguh seni bela diri yang hebat. Begitu hebatnya jika dilakukan di alam Linggu. Jika Fang Lin memasuki alam Ling Yuan, kekuatan gerakan ini akan semakin mengerikan dan tak terbayangkan. Guru Long Jiu berkata dalam hatinya.
Sebagai orang kuat dari generasi tua, dia memiliki kultivasi yang luar biasa dan penglihatan yang sangat bagus, dan dia dapat melihat kekuatan jurus Fang Lin. Segel tertinggi dilepaskan dengan kekuatan tak terbatas. Gelombang aura tertinggi menyapu dan langsung menuju Long Ziming. Long Ziming mengayunkan tombaknya tanpa rasa takut, dan berhadapan dengan segel tertinggi milik Fang Lin yang kuat, dia memilih untuk melawan kekuatan. Dalam sekejap, tombak itu bertabrakan dengan segel tertinggi, dan aura mengerikan langsung menyebar. Fang Lin mundur, dan cahaya keemasan di sekitar Long Ziming menghilang. Engah, seteguk darah muncrat keluar dari mulut Long Ziming. Wajahnya tampak agak pucat, dan jelas bahwa dia terluka oleh gerakan Fang Lin. Meskipun Fang Lin tidak muntah darah, wajahnya sedikit pucat dan dadanya sedikit naik turun. Dalam tabrakan ini, Fang Lin jelas berada di atas angin, tetapi Long Ziming juga tidak mengalami banyak kerugian. Long Ziming tersenyum pahit namun tidak mengakui kekalahan. Dia mulai mengalirkan kembali energi internalnya, dan kekuatan 5 elemen terpancar darinya. Mata Fang Lin terfokus. Ternyata Long Ziming mahir dalam kekuatan 5 elemen. Namun pada pertarungan sebelumnya, hanya 3 kekuatan tersebut yang dikerahkan, sedangkan 2 kekuatan lainnya belum dimunculkan. Namun, Fang Lin tidak tahu apakah Long Ziming sengaja menahan diri atau dia tidak mampu melepaskan 5 kekuatan berbeda secara bersamaan. Pada saat ini, kekuatan 5 elemen melonjak keluar, dan aura Long Ziming berubah total, seolah-olah tiba-tiba meningkat beberapa tingkat. Ledakan, 5 jenis cahaya menyelimuti tubuh Long Ziming, membuatnya tampak seperti dewa. 1130